Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita bersemua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferizal Haki, aku dari kelompok 3. Adapun kelompok kami yaitu satu. Adapun kelompok kami anggota kelompok Rangga Fadil Akbar, Alfiladeo, Andi Rangga Fadil Akbar, NIM 2024 0211. Terus Alfiladeo 2024 014 0210. Terus adapun Andi Zaki Zain yaitu 2024 014 0209. Saya 2024 014 0213. Adapun Maiji Trihardi 2024 014 0254 dan Selo Agram ya Agra ini bukan Arga. Oh iya, Teko berarti. Ya, tipe ya. 2024 014 0249. Oke, selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan yaitu penggabungan Tailwind Open Pro dan Bossret Busin Casual. Yaitu dapat menyoroti perbedaan inti. Tailwind menawarkan fleksibilitas berbasis utility first dengan integrasi all-driven untuk tim produk modern. Sementara Bootstrap Fusion Casual yaitu menyediakan tema siap pakai yang elegan untuk situs bisnis. Siap. Keduanya sama-sama memudahkan pembuatan antarmuka web responsif, namun dengan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, pada era pengembangan web modern, efisiensi dan kecepatan dalam membangun antarmuka menjadi hal yang sangat penting ya teman-teman semua. Dalam konteks ini, framework CSS seperti Bootstrap dan Tailwind CSS hadir sebagai solusi untuk mempercepat proses development. Bootstrap menawarkan pendekatan berbasis komponen siap pakai, sedangkan Tailwind CSS menggunakan pendekatan utility first yang lebih fleksibel. Dengan kata lain, ini keduanya sama-sama powerful, tapi memiliki filosofi dan cara kerja yang berbeda. Oke, kita selanjutnya yaitu Bootstrap dan Tailwind CSS. Bootstrap dan Tailwind CSS adalah dua framework CSS populer yang digunakan untuk mempercepat pengembangan tampilan web, di mana Bootstrap menyediakan komponen siap pakai dengan desain bawaan, sedangkan Tailwind CSS menggunakan pendekatan utility kepada developer untuk membangun desain custom langsung melalui kelas HTML. Selanjutnya, aku berapa lagi nih? Udah lagi nggak nih? Oke, selanjutnya ini aku akan lagi nih atau siapa nih? Ya, serah. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Rangga, yaitu perbedaan Bootstrap dan Tailwind CSS. Ya, di sini mohon maaf Pak. Wih, mana kameranya? Oke. Ya, saya Rangga Fadila Akbar. Nah, jadi NIM saya itu 202401402111. Jadi di sini ya Pak, saya akan menjelaskan tentang Bootstrap dan Tailwind itu apa perbedaannya. Yang pertama itu berbasis komponen siap pakai, itu di Bootstrap kayak pre-built komponen. Jadi lebih efisien waktu mungkin desain bawaan yang konsisten dan seragam. Terus kemudian lebih mudah dipelajari untuk pemula. Jadi untuk sebagai mahasiswa TI yang pemula lah, masih semester 4 belum bisa ngoding, itu katanya bagusnya pakai Bootstrap Pak. Terus ukuran file lebih besar karena banyak komponen bawaan. Mungkin karena pemula itu jadi banyak itunya loh Pak. Penjelasannya mungkin, atau banyak komponen yang harus diketahui. Dan terus tampilan antar website cenderung mirip. Ini mungkin ya itulah Pak. Saya kurang mengerti juga. Menggunakan kelas seperti button, card, nav atau navbar.
Berarti kayak seperti script button, card, navbar. Ya lanjut ke Tailwind CSS. Nah, ini menggunakan basis utility first. Kelas kecil-kecil per properti CSS. Mungkin lebih simple mungkin Pak. Dia desainnya itu tidak ada desain bawaan, bebas di custom. Jadinya fleksibel, lebih fleksibel. Mungkin untuk para programmer yang sudah berumur menggunakan pemahaman CSS yang lebih dalam. Jadi kita di Tailwind ini lebih mendalami. Nah, terus di Tailwind ini juga file bawahnya lebih kecil karena hanya load kelas yang dipakai purge apa gitu CSS. Apa gitu? Maksudnya apa ya? Lebih ringan mungkin. Bahasnya itu lebih ringan dibanding yang Bootstrap yang karena itu banyak apa ya, cenderung banyak file. Tampilan unik dan fleksibel menggunakan kelas seperti flag, pivot, text center, bigwrite 500. Nah, ini link template Tailwind NCSS. Jadi templatenya ini di sini ya Pak. Tapi sebentar. Nah, ini berikut link templatenya Pak. Mungkin belum bisa ditampilkan karena ini rekamnya pakai Canva Pak. Mungkin besok bisa ditampilkan atau ditanyakan di akhir video atau nantilah. Nah, berikut diagram UML Bootstrap. Di dalam diagram ini terbagi menjadi 4 Pak, yaitu use case, diagram, activity, sama sequence. Nah, Bootstrap ini kami menggunakan template Grayscale, sedangkan Tailwind menggunakan template Textly. Nah, ini template ini mempresentasikan bagaimana masing-masing framework digunakan dalam real project. Jadi mungkin kalau di dunia kerja itu malah jadinya project besar gitu Pak. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Jadi mungkin di Bootstrap ini sekian dari saya, akan dilanjutkan sama Dio. Nah, use case. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredio Ramadhanu dengan NIM 20240140210. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian use case. Diagram use case ini menggambarkan fungsionalitas dasar sebuah landing page responsive bernama sistem website Grayscale, di mana aktor pengunjung berperan sebagai pengguna utama yang berinteraksi dengan sistem. Terdapat 3 fungsional inti, yaitu use case yang didefinisikan. Pertama, akses konten statis seperti informasi about and project. Kedua, fitur navigation smooth scroll yang mengandalkan manipulasi DOM atau library bawaan Bootstrap. Dan ketiga, interaksi input data melalui from subscribe. Di sini ada sistem website Grayscale. Yang pertama itu ada gambar seperti orang itu pengunjung. Kemudian pengunjung atau user, dia melihat informasi website. Di dalamnya ada about dan project. Kemudian ada navigation halaman. Di dalamnya smooth scroll. Kemudian mengisi from, email, dan subscribe. Di diagram use case ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem website berbasis Bootstrap. Aktor utamanya adalah pengunjung dengan beberapa fungsi utama seperti mengakses konten, navigasi halaman, mengisi from subscribe.
Ini menunjukkan bahwa Bootstrap sangat fokus pada kemudahan interaksi user. Oke, lanjut. Kemudian pada bagian diagram kelas. Untuk diagram kelas ini merepresentasikan struktur modular di mana halaman web mengkomposisi fungsionalitas navigasi dan from subscribe sebagai komponen integralnya. Struktur ini menerapkan prinsip separation of concerns di mana halaman web bertindak sebagai kontainer utama yang mengelola logika antarmuka dan input data secara terpisah untuk menjaga kerapian arsitektur kode. Di dalamnya itu ada halaman web yang terdiri dari string judul halaman, objek elemen navigasi, inisialisasi scroll SPY, tampilan konten. Ini memiliki navigasi dan from subscribe. Di dalam navigasi ini terdiri boolean is string, string navbar, collapse responsive, dan di dalam from subscribe ini memiliki string email put, validasi data, dan kirim from. Pada kelas diagram ini atau diagram kelas ini terlihat struktur sistem yang moduler. Terdapat komponen utama yaitu halaman web yang memiliki relasi dengan navigasi dan from subscribe. Konsep yang digunakan adalah separation of concerns, yaitu memisahkan tanggung jawab agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Kemudian pada activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan alur kerja pengguna saat berinteraksi dengan fitur pendaftaran email pada website, dimulai dari eksplorasi konten hingga proses subsidi data. Fokus utama alur ini terletak pada logika percabangan decision, di mana sistem akan memvalidasi format input email. Jika data valid, sistem akan mengirimkan ke server dan menampilkan pesan sukses. Namun, jika tidak valid, sistem akan memicu pesan error dan mengarahkan pengguna kembali ke tahap inputnya. Pertama dari buka website, kemudian eksplorasi konten atau scroll halaman, kemudian temukan from pada bagian sign up, kemudian memasukkannya email, kemudian mengeklik tombol notify me. Pada notif me ini ada muncul tulisan ya dan tidak. Kalau ya itu kirim data ke server, kemudian tampil pesan sukses. Jika tidak, akan muncul tampilan peringatan error. Pada diagram ini menjelaskan alur aktivitas pengguna saat melakukan input email. Dimulai dari user membuka halaman, kemudian memasukkan email, lalu sistem melakukan validasi. Jika valid, data dikirim ke server. Jika tidak valid, muncul pesan error. Ini menunjukkan adanya proses decision atau percabangan dalam sistem. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan pada sama teman saya. Tidak kah? Jadi setelah ini akan dilanjut ya Pak dengan Zaidi. Ujute Iki, pateni sik. Iki boh, Ujute anu nih, penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zakizan dari Prodi TI dengan NIM 2024 014 0209. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan di terakhir Mang. iki terakhir. Aku Sedurunge iki. Kowe iki. Aku iki. Heeh. Aku iki.
terkait dengan sequence diagram. Sequence diagram ini memvisualisasikan urutan interaksi antar objek secara kronologis, mulai dari saat pengunjung mengakses URL hingga proses pengiriman data ke server backend. Fokus utama dari sequence diagram ini terletak pada pertukaran pesan atau message dan logika operasional menggunakan fragment alternatif untuk menangani validasi email. Jika data valid, antarmuka akan melakukan request HTTP post ke API dan memberikan respon sukses, sedangkan jika tidak valid, sistem akan langsung melakukan umpan balik berupa peringatan kesalahan. Secara teknis, diagram ini memperjelas pemisahan peran antara sisi front end sebagai pengelola interaksi pengguna dan sisi back end sebagai pengelola data melalui protokol komunikasi standar. Jadi antar pengunjung dan HTTPS itu akan melakukan validasi data. Jika validasi berhasil, itu akan muncul pesan jika validasi berhasil, dan jika validasi tidak berhasil maka muncul peringatan kesalahan atau mungkin message kalau misalkan validasi tidak berhasil. Mungkin itu saja dari saya, dan setelah ini mungkin akan dilanjutkan dengan teman kita yaitu Maizi. Serang siapa? Telu. Juara apa? Siro. Kok kan mak ade majune to? Nah, Sini sih. hah? Iya gak niku ini pesan Ini udah rekam. udah. Langsung ngomong. Dari diagram kelas ya. Ini aja dari use case. Ini kan Dari tayo. yang ini. Oke, berikutnya Kenalan gitu. nama saya Maizi Triardi Putra, NIM 202401400254. Adapun berikutnya yaitu diagram UML Tailwind CSS. Apa set? 3. Ini aja. Bentar lagi selesai masalahnya. Nanti langsung semua. Satu. Tapi kalau lama-lama ini ya. Yang pertama ada use case. Nah, ini di gambar tersebut menampilkan use case diagram untuk sistem Nextly landing page yang dibangun menggunakan kerangka kerja atau framework Tailwind CSS. Diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor pengunjung web dengan sistem melalui 4 fungsi utama, yaitu melihat informasi utama pada bagian hero, mengeksplorasi fitur atau manfaat yang ditawarkan, mengubah tema tampilan antara mode gelap dan terang, serta mengklik tombol call to action. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan fungsionalitas antarmuka responsif dan modern yang biasanya diimplementasikan menggunakan utilitas Tailwind CSS untuk menciptakan pengalaman pengguna yang dinamis pada sebuah halaman landas. Respon.
Pada Tailwind CSS, use case lebih menekan pada pengalaman pengguna yang interaktif. Fitur utamanya meliputi melihat hero section, explore fitur, mengubah dark like mode, klik call to action. Ini menunjukkan bahwa Tailwind sering digunakan untuk UI modern yang dinamis. Baik Pak, ketemu saya lagi. Di sini saya akan menjelaskan pada sebentar Pak, ada telepon. Diagram kelas. Pada diagram UML Tailwind CSS. Untuk kelas diagram ini pada gambar tersebut menampilkan kelas diagram untuk arsitektur komponen Netlink yang menggunakan pendekatan pemrograman berbasis objek untuk menyusun struktur antarmuka pengguna. Diagram ini memperlihatkan komponen utama bernama layout yang bertindak sebagai pembungkus kontainer dengan atribut title dan description, serta memiliki hubungan komposisi dengan komponen navbar, footer, dan hero yang ditampilkan dalam children. Selain itu, terdapat komponen time charger yang digunakan sebagai spesifik oleh navbar untuk mengelola perubahan tema yang melalui metode switch term. Secara teknis, diagram ini menggambarkan bagaimana modul-modul UI dipisahkan secara modular, di mana setiap kelas memiliki tanggung jawab responsibility masing-masing dalam merender elemen spesifik pada halaman web. Oke, pada gambar tersebut terdapat layout. Kemudian di dalam layout itu terdapat string title, kemudian string description, kemudian render. Nah, di dalamnya itu ada navbar, hero, footer. Oke, untuk yang navbar ini di dalamnya terdapat array, menu item, kemudian string logo, kemudian tutorial menu render. Kemudian pada menu hero di dalamnya terdapat string headline, string sub headline, kemudian string text. Kemudian pada menu footer terdapat isinya ada array links, string copyright. Untuk navbar ini terdiri dari theme charger yang isinya string sharon theme dan switch theme. Untuk kelas diagram Tailwind menunjukkan arsitektur berbasis komponen. Terdapat komponen seperti layout, navbar, footer, dan hero. Menariknya apa sih dalam diagram kelas ini? Menariknya adalah ada juga time charger yang bertugas mengatur perubahan tema. Ini mencerminkan konsep modular dan reusable komponen. Untuk slide pada activity diagram ini akan dijelaskan sama teman saya, yaitu Rangga. Ya, kembali lagi dengan saya ya Pak. Jadi ini masuk ke apa activity ya?
use case mau sih kan atau Messi ya aduh blur nih di activity ini menampilkan yang memodelkan alur kerja sistem serta interaksi pengguna pada sebuah situs web berbasis Next.js. Nah, jadi prosesnya ini Pak, dimulai ketika pengguna membuka halaman. Jadi kayak alurnya begitu buka halaman terus nanti memicu ke browser yang diminta ke server guna membuat konten awal dan mendapatkan bagian hero. Selanjutnya terdapat percabangan aktivitas dalam bingkai ini. Di bingkai ini di apa sih pilihan pengunjung segala macam. Selanjutnya bangkai di bingkai ini pilihan pengunjung di mana pengguna dapat memilih untuk mengubah tema, yaitu tema gelap dan atau tema terang. Mengeklik tombol call to action untuk membuka halaman baru. Jadi kayak tab baru gitu loh kalau di browser. Atau menggunakan scrolling untuk membaca fitur-fitur. Jadi fitur ini bisa fitur scroll ke bawah itu untuk membaca fitur untuk kita membacanya. Tersedia hingga selesai. Nah, secara keseluruhan diagram ini memberikan gambaran logis mengenai urutan peristiwa yang dimana dari buka halaman, menu awal, tampilan, terus masuk ke pilihan pengunjung ada pilihan tema, ke klik call to action, terus scroll ke bawah. Dan di diagram ini, di gambaran logis ini mengenai urutan peristiwa. Jadi diagram ini itu semua urutan peristiwa yang ada di web itu sudah terangkup dalam activity diagram ini. Dan semua aktivitas sejak pertama kali masuk atau pertama kali mengakses web ini hingga mengakhiri ada di titik semua di akhir interaksi ini. Nah, setelah itu Pak, di activity diagram ini secara rangkumannya menggambarkan alur interaksi user dalam website berbasis Tailwind. Tapi di dalam user biasa kita itu bisa mengubah tema, klik tombol, scroll ke bawah. Dalam artian sistemnya ini lebih fleksibel, itu nomor pertama. Dan memberikan beberapa opsi atau banyak opsi untuk berinteraksi. Ya, situ. Mungkin akan dilanjut dengan siapa ya? Dengan teman saya mungkin ini Pak. Halo Pak, kembali lagi sama saya Pak. Udah pada ingat saya kah? Saya apa? Jadi saya akan membahas Pak tentang sequence diagram. Sequence diagram itu apa? Jadi ibaratkan Bapak lihat gambar di atas ini Pak. Yang saya kasih tampilkan di layar ini Bapak lihat dengan seksama ya Pak. Bahwasanya gambar ini menunjukkan adalah gambar sequence diagram Pak, yang merinci urutan interaksi antara user atau browser, Next.js, server, Vercel, dan Next komponen. Dalam proses pembuatan halaman website ini ya Pak, dari bawah bisa lihat dari user browser, terus Next.js, server, terus Vercel, terus itu adalah semua tampilan-tampilan yang ada di sequence diagram ya Pak. Oke. Selanjutnya saya jelaskan alurnya.
Alurnya itu dimulai dari browser. Browser ini user browser, dia itu mengirimkan permintaan get. Nah, sebetulnya permintaan get halaman pertama ke Next.js server, Pak. Nah, setelah itu Next.js server itu menerima dari user browser. Setelah itu, Pak, dia di Next.js server itu melakukan inisialisasi proses render. Nah, setelah itu dia mengirim dari Next.js server ya, Pak. Dia ini mengirim ke rek komponen. Ya karena komponen kan ini blur banget ya. Setelah itu di rek komponen dia mengembalikan HTML statis tadi handle ke Next.js dan Next.js itu mengirimkan ke user browsernya lagi, yaitu mengirimkan dokumen HTML, CSS, Tailwind dan JS. Dan itu dari setelah itu browser dia mengolah browser dan member gitulah pokoknya, Pak. Dan secara teknis ini diagram ini menjelaskan bagaimana sinkronis itu menjelaskan bahwa sinkronis antara server dan klien itu terjadi dan memastikan penggunaan secara teknis. Ya, Bapak, diagram sequence diagram ini menjelaskan bagaimana sinkronis antara server dan klien terjadi untuk memastikan penggunaan mendapatkan konten yang diinginkan. Nah, itu dan sebelum akhirnya dia bisa interaksi dengan fitur-fitur seperti tombol dan pengganti tema. Jadi sequence diagram ini ada satu kerja yang dimana apa yang kita mau itu pasti akan tercapai. Nah, itulah fungsinya sequence diagram. Mohon maaf ya, Pak, berisik soalnya di sini dari di kafe, Pak. Oke, lanjut lagi. Ini lanjut ya, kode boset lagi enggak? Enggak. Woi. Enggak. Ini kode bosetnya lagi. Kode bosetnya lagi. Kodenya atau enggak usah? Oh, enggak usah teman ya. Apa yang pasang gini? Boleh enggak itu? Udah enggak? Ya, oke, Pak, kita lanjut nih. Pak, ada gangguan dikit, Pak. Pelayanan minta jelas. Oke. Akhirnya kode bootstrap. Kode bootstrap. Nah, jadi kita bisa lihat lah di sequence diagram ini ya, Pak. Bapak bisa memahami. Misalnya kita itu bisa Bapak baca lagi ya. Kalau Bapak kurang paham bisa dibaca lagi teksnya, Pak. Oke. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Selo sini, Mas Selo. Hasilnya bisa dijelaskan, yaitu kode bootstrap dan teman-temannya lagi. Sekarang bersama saya Selo Agra Putratama, Agra dari kelas F dengan NIM 2024 014 0249. Di sini saya kebagian menjelaskan slide kode bootstrap. Di bagian kode ini kita masuk ke implementasi langsung dalam bentuk kode, yaitu bagaimana bootstrap dan Tailwind CSS digunakan dalam praktik pengembangan antarmuka. Kalau pada bootstrap ini pendekatannya
berbasis komponen basic, dengan artinya developer cukup memanggil kelas tertentu seperti BTN, terus navbar, atau card, dan tampilan sudah langsung terbentuk dengan struktur dan styling yang konsisten. Sebagai contoh, ketika kita ingin membuat tombol, kita hanya perlu menuliskan kelas seperti di BTN primary, maka secara otomatis tombol tersebut sudah memiliki warna, padding, dan efek interaksi tanpa perlu menulis CSS tambahan. Dengan hal tersebut sangat menguntungkan dalam kecepatan development, terutama untuk proyek yang membutuhkan implementasi cepat atau prototyping. Namun di sisi lain, karena menggunakan desain bawaan, tampilan website yang dihasilkan cenderung memiliki kemiripan dari satu sama yang lain, dari satu dengan yang lainnya, kecuali kita membuat custom sendiri. Jadi kalau kita bisa membuat custom sendiri, kita bisa style kita bisa beda dari yang lain. Berbeda dengan lanjut sekarang di Tailwind CSS. Berbeda dengan Tailwind CSS, pendekatan yang digunakan adalah utility first. Di sini developer tidak menggunakan komponen siap pakai, melainkan menyusun tampilan langsung dari kelas kecil yang mempresentasikan seperti CSS, flag, padding, margin, text element, hingga warna. Sebagai contoh, untuk membuat sebuah tombol, kita harus menuliskan beberapa kelas untuk warna background, padding, border, dan yang lainnya. Memang secara visual code terlihat lebih panjang, tapi justru disitulah kekuatan Tailwind untuk memberikan kontrol penuh terhadap desain. Dengan pendekatan Tailwind ini, developer dapat menciptakan tampilan yang benar-benar unik dan tidak tergantung pada template bawaan. Jadi kalau kita membuatnya dengan Tailwind, itu benar-benar inspirasi kita sendiri. Jadi tampilannya benar-benar beda dari yang lain. Tidak seperti tidak seperti Bootstrap tadi.
Secara teknis, perbedaan ini juga berdampak pada performa. Tailwind cenderung lebih ringan karena hanya membuat kelas yang digunakan terutama dengan bantuan seperti Bourne CSS. Sementara Bootstrap membawa banyak komponen sekaligus sehingga ukuran file relatif besar. Jadi bisa kita simpulkan pada bagian kode ini, kode Bootstrap dan Tailwind. Yang Tailwind ini yang Bootstrap. Kesimpulannya jadi Bootstrap unggul dalam kecepatan dan kemudahan pengguna. Jadi kalau Bootstrap kita lebih cepat, kita hemat waktu dan juga mudah, pengguna mudah. Sedangkan Tailwind unggul dalam fleksibilitas, jadi fleksibel. Desain kita mau dimana kemana, mau gimana itu terserah kita, dan desainnya unik, beda dari yang lain. Hal mana ya hal yang biar dia nggak kelihatan pas begini? Oh, TXT. Ini semua bagian. Untuk berapa bulan? Di sini slide kita sudah habis. Sebagai penutup dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa Bootstrap dan Tailwind CSS merupakan dua framework yang sama-sama powerful, tetapi memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam membangun antarmuka web. Bootstrap lebih menekan pada efisiensi waktu dengan menyediakan komponen siap pakai yang sudah terstandarisasi. Hal ini membuat Bootstrap sangat cocok digunakan oleh pemula atau yang ingin belajar, bisa menggunakan Bootstrap dahulu dalam proyek yang memiliki atau yang orang yang memiliki deadline ketat. Di sisi lain, Tailwind CSS menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi melalui pendekatan utility first. Developer diberikan kebebasan penuh untuk mengatur setiap aspek tampilan tanpa terikat oleh desain bawaan. Nah, di situ kita bisa terserah kita sendirilah, kita mau gimanain desain tersebut kalau kita menggunakan Tailwind CSS. Tapi ada namun fleksibilitas tersebut juga menuntut pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep CSS, sehingga Tailwind lebih cocok digunakan oleh developer yang sudah memiliki dasar yang kuat. Jadi kalau Tailwind biasanya cocok untuk yang sudah pro lah, yang sudah paham benar menggunakan Tailwind tersebut, dikarenakan menggunakan Tailwind itu harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam gitu. Dari sudut
pandang pengembangan startup, pemilihan framework ini menjadi sangat strategis jika tujuan utama kita adalah speed to market, maka Bootstrap bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun jika fokusnya adalah user experience yang unik dan diferensi produk, maka Tailwind CSS menjadi pilihan yang lebih relevan. Dengan demikian, tidak ada framework yang benar-benar lebih baik secara mutlak, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek, kebutuhan tim developer, serta tujuan dari aplikasi yang dibangun. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing di situ. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai perbandingan Bootstrap dan Tailwind CSS dalam pengembangan website. Kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait dari kelebihan, kekurangan, serta dari implementasi dari kedua framework tersebut. Apabila banyak kekurangan dalam penyampaian kami atau banyak salah dari penyampaian kami memohon maaf dan kami sangat terbuka terhadap masukan-masukan dari Bapak dosen, Mas Asdos dan teman-teman. Mohon masukannya maupun pertanyaan dari Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Yuk lanjut. Terima kasih ya teman-teman semua. Sebagai penutupnya ini, kami ingin menekankan kembali bahwa dalam dunia pengembangan teknologi, khususnya web development, kemampuan untuk memilih tools yang tepat bukan bagian yang penting ya sangat Bapak dari kompetensi seorang tunggal di sini. Kemudian akhirnya teknologi yang digunakan harus mampu ya Pak menjawab kebutuhan pengguna secara efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya Pak untuk mendengar video kami yang panjang sekali 50 menit ya Pak. Semoga Bapak betah-betah dan semoga Bapak bisa kuat dan kalau bonus saya Bapak mau tanya bisa calling sama kami, nomor kami nanti aja Pak di kelas baru minta. Oke. Wih kok garap nih. Oke. Saya Muhammad Rizal Al pamit undur diri dan teman-teman kami. Dan saya Selo Agra Putra Tama. Dan saya Alfiladio Ramadhanu pamit undur diri. Dan saya Andi Zakizen dengan NIM 2024 02 09 undur diri. Saya Majid Ferdi Putra 2024 01 40 254. Terima kasih. Wah, dan saya Rangga Fadila Akbar Pak. Yo 5 menit. Rangga Fadila NIM 2024 01 40211 kelas F asal Jogja. Terus saya kelas jam 7 pagi hari Senin besok Pak pagi ini ya Allah. Jangan susah-susah ya kasih pertanyaannya Pak, karena kita juga belajar tapi ya sekedarnya.
lebih ke belajar nih. 15 detik lagi nih. Thank you. Dah nih. Diakhiri wassalamualaikum. Oh ya, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.